MT25 tahun 2018 ya. Kalau kalian masih ingat sama motor ini, Yamaha R25 warna abu-abu ya. Nah, itu udah dijual. Gantinya jadi ini, Yamaha MT25. Sebetulnya dulu tuh pengennya beli ini ya, buat si Baim itu, MT25. Cuma terus dia kepincut sama R25 abu-abu itu. Ya sudah, jadinya beli itu. Terus kemarin pengen MT, ya udah dijual, terus beli ini ya. Sebetulnya aku udah pernah review ya buat Yamaha MT25 di channel ini, bisa dicek. Tapi kan kalau itu udah banyak modifannya ya, udah full modif bisa dibilang. Baik dari segi pengereman, dari segi knalpot, terus part-part perlindungan seperti ada frame slider, ini juga ada sih ya, frame slider, terus ada engine cover, axle slider, lengkap lah pokoknya depan belakang. Kemarin dapat unit ini hampir full standar. Spakbor belakang masih kepasang, terus knalpotnya standar, gak pernah di look. Oh iya, jadi ini dapat barang second. Kebetulan owner sebelumnya itu adalah tangan pertama ya, jadi bisa dibilang ini kita tangan kedua. Paling yang diganti cuma kemarin pakai spion aja sih, spion variasi yang nempelnya di sini ya. Nah, ini udah diganti jadi spion bar end kayak gini ya. Ini kok kayak gini. Nah, aku mau ke tempat andalan guys, tempat andalan buat nge-review supaya kalian nanti bisa lihat ya. Walaupun kalian udah tahu lah ya, Yamaha MT25 tahun 2018 ini yang generasi pertama, belum yang mukanya alien itu. Ini lagi long weekend ya, jadi besok itu tanggal merah. Yang paling kerasa perbedaannya antara MT sama R25 adalah riding positionnya ya, jelas banget. Kalau MT25 ini dia kan memang naked bike, jadi secara riding position tegak. Bukannya tegak banget sih, masih agak nunduk dikit, tapi jelas kerasa ya. Soalnya sebelumnya kan di R25 abu-abu itu yang warna Spectre Grey, dia pakai stang Bipro. Nah, berarti kan nunduk tuh. Nah, kalau riding position kayak gini, kalau buat harian dan touring tuh enak ya. Ini motor udah pernah aku pakai touring ke Dieng sama teman-teman kantor ya. Rasanya tuh ya nyaman. Tenaganya R25, tapi secara riding position kayak naik Fiction lah. Ya, tapi dimensinya lebih besar ini ya daripada Fiction. Oke, berhenti di sini dulu. Gue mau nunjukin ke kalian wujudnya kayak apa ya. Oke, ini dia motornya kayak gini guys. Nah, warna hitam ya. Tahun 2018 nih liverinya. Warna hitam dikombinasikan dengan strippingnya warna silver, terus di sini ada logo MT. Ya, ini warna hitam guys. Pernak-perniknya tuh nggak terlalu banyak. Paling ini udah ganti ini apa namanya, visornya. Aslinya itu standar, nggak setinggi ini. Ini malah kayak kepala suku guys. Coba tuh lihat, kayak kepala suku gimana gitu. Terus ya ini pakai spion bar end ya. Jadi kesannya itu keker ya. Kalau naik motor ini rasanya tuh keker banget. Meskipun dia belum sebesar generasi yang kedua ya dari segi tangkinya. Terus ini kalau yang lama masih ada apa ini, kalau bisa dibilang begal belakangnya ya. Kalau yang baru kan udah nggak ada. Nih kayak gini guys kalau dari belakang. Terus nih udah dapat frame slider dari owner sebelumnya. Nah ini kalau di sebelah kiri logonya gini ya, MT25. Kalau speedo sebenarnya sama aja sih kayak R25 ya.
Ya biasa, ini semoga kelihatan ada trip 1, trip 2, terus fuel consumption real time. Ini fuel consumption yang average ya. Terus nih oil trip. Ini odometer. Oh ya, ini untuk keluaran 2018 sekarang kilometernya udah 49 ribuan ya. Ini suhu mesin, jam, ini indikator bensin. Terus ini takometernya masih pakai jarum. Indikator netral, sini juga ada indikator lampu, terus yang di tengah ini indikator buat pas beam. Ya overall masih standar lah ya. Nih udah ganti knalpot, ini full system ya. Kalau silencer ini pakai Brave. Terus ini kemarin baru beli, ini merek lokal, kelihatan nggak nih? Protect. Nah, full system sampai depan. Pengereman masih standar. Nih paling ganti selang rem ini ya Next Project. Belakangnya juga ini masih standar. Terus juga ini footstep juga standar, nggak pakai racer footstep. Paling ini plat nomornya kan aslinya di sini ya guys. Sama owner sebelumnya udah dipindah nih ke sini, mantap. Jadi apa ya, tetap legal. Masih ada plat nomor depan. Lampu sein kayak gini sama, ini standar. Yang belakang juga sama. Ini udah ganti tail tidy aja sih. Bannya ini ukuran 140, depannya 110. Kopling masih standar, tapi untuk kopling standar R25 dan MT25 tuh udah enak banget, udah enteng, jadi nggak perlu diganti. Oke lah, paling kayak gitu aja secara tampilan kayak gini. Yuk kita lanjut jalan aja guys. Oh ya, belum dengar suaranya. Tadi sebenarnya udah di jalan sih, cuma ya oke lah, kita coba geber tipis-tipis. Suaranya halus sih, tipikal silencer besar panjang. Kita gas, bismillah. Yang aku emes dari motor ini tuh yaitu tadi powernya R25, tapi riding positionnya itu nyaman, tegak gini. Jadi kalau buat perjalanan jarak jauh lebih nyaman ya daripada naik R25. Kemana pak? Oh lagi ada siram-siram. Ya jadi memang motor ini tuh versi naked ya DR25 ya guys. Jadi dari segi spesifikasi teknis tuh sebetulnya sama persis. Ini aku tampilin di layar ya. Tapi kenyataannya yang aku rasain, entah kenapa, mungkin memang settingan dari sana, torsinya ini tuh lebih kerasa, lebih apa ya, kalau kalian narik gas tuh lebih terasa ini torsinya. Ya mungkin memang disesuaikan dengan namanya Master of Torque. Jadi meskipun secara spesifikasi di atas kertas itu sama persis sama R25, feel-nya tetap beda. Meskipun ya nggak begitu jauh sih bedanya, cuma kenotis aja gitu. Kemarin aku udah nyoba pakai motor ini touring ke Dieng ya. Kan aku udah pernah tuh touring ke Dieng naik R25. Nah begitu naik ini, nyaman sekali brother. Ya karena nggak nunduk. Jadi misalkan nih kalian bawa tas yang biasa lah, tas ransel itu. Kalau di R25 tuh agak gantung, jadi bebannya itu ada di pundak kalian. Kalau naik ini kita lebih tegak nih, jadi tasnya itu lebih turun sampai ke jok, jadi gak berat di pundak kalian. Itu salah satu contoh aja sih. Nah cuman kalau naik motor naked kayak gini kan riding positionnya kan tegak nih, lebih tegak lah daripada pakai R25. Kalau lagi gini, lagi ada angin gini, langsung nampak semua nih ke dada nih di depan. Kalau naik R25 kan agak nunduk, terus ada windshieldnya lagi. Itu sedikit banyak mempengaruhi ternyata setelah aku ngalamin sendiri. Kalau untuk pengereman standarnya R25 dan MT25 nih sudah udah enak ya nih. Bisa dibilang udah pakem, sudah cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari ya. Tapi mungkin kalau kalian yang mau lebih awet, atau istilahnya kan kalau selang rem karet nih
dia bisa memuai ya kalau kena panas berlebih. Nah, sebaiknya ganti selang rem ke yang braided steel. Ya, ini nanti next project lah ya. Mungkin ada usul mau warna apa bagusnya buat motor ini. Bisa hitam atau silver atau karbon. Karena kalau tahu-tahu ketemunya biru kan aneh ya. Dari hitam terus biru, nggak ada temennya warna biru. Oh iya, sebelumnya aku pernah masang R9H2 nya R25 ya di motor ini. Kalau kalian perhatiin tadi, ini kan knalpot udah racing ya, udah full system, tapi undercoilnya masih bisa dipasang. Dan itu ternyata nggak semua knalpot R25 tuh oke bisa masuk ke MT ini. Cuman jadinya nggak bisa pakai undercoil guys. Makanya ini kemarin setelah aku perhatiin ya, setelah ada MT25 ini ternyata begitu. Karena kebanyakan kalau buat R25 itu kan dia headernya tuh lurus aja, nggak ada lekukannya kayak header standarnya. Alhasil jadi nggak bisa pakai undercoilnya ini, bawaannya MT25 ini. Jadi sedikit tips kalau user MT atau kalian yang calon user MT nanti, MT25 ya khususnya ya, untuk generasi pertama ini sama generasi kedua, cari aja header racing yang ada lekukannya. Contohnya kayak R9H2 sama ini tadi. Bukan promosi ya, cuma ini aku ngasih tahu aja. Header mereknya Protect, itu merek lokal, tapi ini hasilnya bagus sih, bendingnya bersih rapi. Ya, ini meskipun masih gas standar, yang aku rasain gasnya enak, enteng. Dan ya ngisi lah, nariknya tuh enak gitu loh. Ya kalau buat tinggi 165 ke atas masih aman lah ini. Masih full napak, masih ramah. Dan mungkin waktu awal-awal kerasanya berat lah ya. Lama-lama kalau udah biasa ya enak-enak aja. Kita coba tarik lagi. Berapa tadi nggak lihat. Nih kalau naik-naikat gini angin semua. Nih bisa muter sini kali ya. Silencer ini enak nih, merek Brave. Suaranya nggak pecah sama sekali, halus, bulat. Dan secara performa enak nih, di RPM atasnya ngisi terus. Kembali ke jalur ini lagi. Bentar, aku mau berhenti dulu lah. Oke lah, di sini aja. Ya, jadi kayak gini motornya ya, MT25 2018. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari referensi, ya ini contohnya. Ini salah satu MT25 2018 gen pertama. Rasanya masih enak banget. Kalau yang baru kan paling bedanya di sini upside down, terus lampunya udah alien, tangkinya desainnya lebih keker, tapi secara kapasitas masih sama. Terus paling switch-switchnya yang beda, speedometer, lampu sennya udah LED, tapi kalau yang aku tahu lampu sen LED-nya yang baru itu dia punya penyakit gampang getas guys. Jadi ini tahu-tahu nanti patah sendiri gitu. Paling situ aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. MT